Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Gawat, Suto ketahuan tempat persembunyiannya. Akankah Suto memunculkan diri atau tetap bersembunyi? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Aku takkan mampu menghadapi Datuk Maragadai dalam keadaan terluka begini. Aku bisa mati di tangannya. Sebaiknya aku melarikan diri biar masalah Datuk diurus oleh Renggono kakakku. Datuk Maragadai sempat melihat kelebatan sosok Cadaspati yang meninggalkan tempatnya. Maka ia pun segera berteriak, "Hei, mau kemana kau? Jangan lari, jangan!" Serta-merta Datuk Maragadai melompat untuk mengejar Cadaspati. Namun, secepatnya pula Pramapikun melompat dengan bersalto satu kali di udara. Tongkatnya dibabatkan ke arah kepala Datuk Maragadai. Tongkat itu tidak mengenai sasaran, namun membuat tubuh Datuk Maragadai bagaikan dihantam 1000 topan. Tubuh yang terkena kibasan angin tongkat itu terjerembab jatuh ke tanah dengan wajah membentur semak-semak. Das! Pramapikun kembali berdiri tegak di tanah dengan tongkat digenggam tangan kanan. Ia menertawakan keadaan Datuk Maragadai yang segera berusaha bangkit dengan mengusap-usap wajahnya. Wajah itu menjadi merah tergores-gores akibat duri semak yang ditabraknya. Kau Pramapikun, terang sudah kau turut campur dengan urusanku. Jelas sudah kau bikin persoalan baru denganku. Geram Datuk Maragadai dengan wajah menampakkan kemarahannya. Terpaksa aku bikin urusan lagi denganmu karena kau mengancam nyawa adikku. Napas Datuk Maragadai terengah-engah. Sekarang sedang berusaha diredakan. Pada saat itu, terucap dalam batin Datuk Maragadai, "Angin pukulannya lebih hebat dari yang dulu. Sekalipun aku bisa mengalahkan dia di sini, tapi aku akan kehilangan pusaka yang sudah ku incar bertahun-tahun lamanya itu. Aku tak boleh larut melayani dia. Aku harus mencari kesempatan untuk mengejar Cadaspati. Tak mungkin ia bisa berlari jauh karena ia dalam keadaan terluka oleh pukulanku tadi." Suto tidak ikut campur. Ia bahkan menenggak tuaknya lagi. Diteguk sedikit sebagai pembasah tenggorokan, kemudian duduk di sebuah batu sambil menyaksikan pertarungan tersebut, sambil sesekali memperdengarkan suara cegukannya. Mata Suto sempat terperanjat ketika Datuk Maragadai tiba-tiba menghantamkan pukulan jarak jauhnya ke telapak kaki Pramapikun yang punya nama asli Renggono itu. Pukulan tersebut mampu membuat tanah tempat berpijak kaki Pramapikun tersentak naik bersama tubuh di atasnya yang terdorong ke belakang. Tubuh Pramapikun bagai didorong kuat dan dijumpalitkan ke belakang. Mau tak mau, manusia keriput berambut putih panjang itu bersalto satu kali. Belum sampai kakinya memijakan tanah lagi, Datuk Maragadai telah kembali mengirimkan pukulan tenaga dalamnya dengan menyentakkan kedua tangannya ke depan. Angin besar melesat dari kedua tangan. Pramapikun segera menghentakkan tongkatnya ke depan dalam keadaan berdiri. Rupanya, ia menahan pukulan Datuk Maragadai dengan tenaga dalam yang disalurkan melalui kepala tongkatnya yang berbentuk kepala burung Garuda itu.
Dua tenaga dalam berilmu tinggi saling berbenturan di pertengahan jalan. Satu benturan itu mengakibatkan tubuh Datuk Maragadai tersentak ke belakang dan oleng ke kiri lalu jatuh di atas kayu runcing. Datuk Maragadai memekik karena pantatnya tertusuk kayu runcing. Ia segera bangkit dan mencabut ranting kayu yang terbawa pantatnya. Pada saat itu, Suto tertawa geli melihat Datuk Maragadai seperti sedang dipermainkan oleh Pramal Pikun. Sedangkan Pramal Pikun sendiri hanya tersenyum-senyum dengan tubuh tetap berdiri pada tempatnya. Ia berkata pada Suto, "Pernah melihat beruang kecocok paku? Nah, lihatlah dia, persis seperti beruang kecocok paku." Suto yang ada di belakang Pramal Pikun itu semakin tertawa terbahak-bahak dalam pengaruh mabuknya. Mendengar suara tawa Suto, hati Datuk Maragadai semakin panas. Maka ia pun segera mengangkat kakinya dan menendang penuh ke arah tenaga dalam ke arah depan. Dari tendangan kaki itu melesatlah sinar putih keperakan, meluncur dengan cepat ke arah tubuh Pramal Pikun. Dengan gerakan tua yang masih gesit, Pramal Pikun melompat ke samping dan bersalto 1 kali. Akibatnya, sinar putih keperakan itu melesat terus ke arah Suto yang sedang duduk di batu. Melihat kilatan cahaya putih keperakan melesat ke arahnya, Suto segera menyilangkan bumbung tuaknya di depan wajah. Sinar itu tepat mengenai bumbung, namun tidak segera meledakkan bumbung, juga tidak segera padam, melainkan justru berbalik melesat ke tempat asalnya. Tak! Kecepatannya melebihi kecepatan semula. Datuk Maragadai tersentak kaget bukan kepalang. Terpaksa, ia segera melentingkan tubuh, menggunakan ilmu peringan tubuh yang cukup tinggi, hingga dalam kejap berikutnya, ia sudah berada di atas sebuah pohon. Ia terhindar dari sinar putih keperakan itu. Sinar tersebut menghantam sebuah pohon lain. Krak! Pohon itu segera lenyap seketika. Tinggal serpihan bubuk yang menggunduk di tempatnya. Sinting betul bocah itu, geram hati Datuk Maragadai. Jurus tapak dewaku bisa dikembalikan sambil cengengesan. Baru sekarang aku melihat ada orang yang bisa menangkis jurus tapak dewa dengan sebatang bambu dan mengembalikan ke asalnya. Benar-benar sinting bocah itu. Datuk Maragadai terheran-heran. Sementara itu, Pramal Pikun pun sempat terkejut melihat Suto bisa mengembalikan jurus tapak dewa yang terkenal dahsyat dan berbahaya itu. Jurus tapak dewa adalah salah satu jurus andalan Datuk Maragadai. Pramal Pikun tahu jurus itu tak bisa ditangkis kecuali dihindari atau diadu dengan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Pramal Pikun pun ingat bahwa dulu ketika 10 tahun yang lalu ia melawan Datuk Maragadai, ia dibuat kelabakan menghindari jurus tapak dewa tersebut. Dulu, ia belum punya ilmu yang bisa menandingi jurus tapak dewa. Sekarang, ia sudah mempunyai jurus tandingan, sehingga tadi ia bisa menyelamatkan Cadaspati dengan sinar merah dari kepala tongkatnya yang dimakan jurus Patuk Garuda. Pramal Pikun mengakui ia tak akan berani menangkis jurus tapak dewa. Karenanya, ia sangat terheran-heran melihat Suto dengan cengengesan menangkis jurus itu menggunakan bumbung tempat tuaknya. Pramal Pikun pun membatin, bumbung itu pasti bukan sembarangan bumbung, dan ilmu anak ini sungguh telah mewarisi ilmunya segila tuak. Hanya segila tuaklah yang selama ini selalu bisa menangkis jurus-jurus maut atau ilmu-ilmu sedahsyat apapun. Rupanya di dalam jiwa Suto Sinting ini terpendam jiwa si gila tuak bersama keseluruhan kesaktiannya. Jika bukan orang berilmu tinggi, mempunyai kesaktian tingkat atas, tak mungkin ia bisa menangkis dan sekaligus mengembalikan jurus tapak dewa itu. Aku berani bertaruh, bocah Sinting ini akan cepat dikenal namanya di rimba persilatan. Tapi, oh iya, aku sedang ada urusan dengan Datuk Maragadai, bukan mengagumi kehebatan bocah Sinting itu. Kesadaran Pramal Pikun terlambat. Pandangannya dilayangkan ke atas, ternyata tempat itu sudah kosong. Pohon yang semula dipakai bertengger oleh Datuk Maragadai itu bagai menelan tubuh sedikit gemuk milik Datuk Maragadai. Pramal Pikun mulai bingung.
Ia bertanya pada Suto Sinting. "Kemana orang itu tadi?" Wuri si gila tuak menjawab. "Pergi dari ke sana." Ia menunjuk ke arah perginya Cadaspati tadi. "Mungkin dia mengejar adikmu yang bernama Kadaspati itu." "Cadaspati, bukan Kadaspati." Sentak peramal pikun membetulkan ucapan Suto yang keliru. Suto hanya tertawa sambil mengangguk. "Ya maaf." Akankah peramal pikun mengejar Datuk Maragadai? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.